Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 10, yang mana kita sekarang memasuki pelajaran baru. Namun sebelumnya nggak salah Bapak ingatkan, yang mana pelajaran yang lalu kita berbicara tentang pertahanan dan keamanan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita masuk kepada pelajaran baru, yaitu bab 3 ya nak ya, yaitu bab 3 yang mana judulnya adalah fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kita bahas yaitu suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia, yang mana yang dikatakan dengan struktur politik adalah pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik. Lalu struktur politik ini dibagi dua, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik ya. Jadi yang kita bahas sekarang yaitu suprastruktur politik. Kalau kita berbicara suprastruktur politik, ini merupakan mesin politik resmi atau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Jadi hanya lembaga yang sah yang bisa membuat keputusan. Lalu lembaga-lembaga ini memiliki kegiatan, ada namanya rule making, membuat undang-undang. Ini fungsinya yaitu lembaga perwakilan rakyat. Dialah yang bisa membuat undang-undang yang sering disebut dengan lembaga legislatif. Yang kedua, rule application atau melaksanakan undang-undang. Ini adalah fungsi pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif ya. Lalu badan pelaksana undang-undang ini meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu yang ketiga, rule adjudication, mengadili pelaksanaan undang-undang. Ini dilaksanakan oleh lembaga peradilan yang meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial di tingkat pusat. Nah ya. Lalu yang kedua, yang tadi kan kita bahas suprastruktur politik, yang kedua infrastruktur politik. Yang dikatakan dengan infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik non formal yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur politik. Ada 7 yang terdapat dalam infrastruktur politik. Nah, yang pertama partai politik atau parpol. Ini sudah tahu anak Bapak. Yang kedua yaitu interest group atau kelompok kepentingan. Ini kelompok masyarakat yang bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warga. Yang ketiga student group, yaitu kelompok pelajar. Ini kelompok pelajar umumnya ya mahasiswa ya yang sedang belajar tentang politik di universitasnya. Nanti kalau anak Bapak udah kuliah boleh ngambil jurusan politik. Yang keempat brochure group, kelompok penekan. Ini kelompok yang melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik. Tujuannya apa? Membuat dunia berpolitik atau membuat dunia perpolitikan menjadi maju. Yang kelima, media of political communication atau media komunikasi. Ini benda mati yang menjadi perantara penyebar dan pemberitahu, misalnya media televisi, radio, internet, surat kabar dan lain-lain. Lalu yang keenam, jurnalis group. Ini kelompok jurnalis. Ini merupakan yang menyusun berita dan memberitakan hal yang baru tentang politik. Yang terakhir, politik figur atau figur politik. Ini merupakan orang-orang yang lalu lalang atau bekerja di dunia politik dan terkenal di kalangan masyarakat. Apa perannya dalam mengambil keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah? Saya kiranya demikian dulu nak, mudah-mudahan anak Bapak bisa menyimaknya dan bisa juga dilihat kalau yang ada buku paketnya ya nak ya, bab 3 ya nak ya, bab 3. Nah, saya kira demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.